Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sebelum kita mulai sesi ini, mari kita review apa-apa aja yang udah kita pelajarin dari awal video di playlist. Jadi, awalnya saya jelaskan tentang 3 jenis kata dalam bahasa Arab, yaitu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, kita fokus di isim. Isim itu kan punya 4 properties, yaitu status, number, gender, type. Saat ini kita mau bahas yang gender. Nah, saat membahas gender tentang isim, ada dua, ada gender yang maskulin, ada gender yang feminin. Nah, secara default, normalnya isim itu gendernya maskulin. Nah, kalau feminin, maka kita harus cek nih, kenapa dia bisa feminin. Nah, ternyata syarat-syaratnya untuk isim menjadi feminin tuh ada di bawah ini. Oke, kita review satu-satu. Jadi, feminin sendiri itu dibagi dua. Ada yang real feminin, atau memang benar-benar feminin, kayak kata umun atau ibu, mother, sama bakorotun, sapi, cow. Itu kan real feminin. Ada yang fake feminin. Jadi disifati aja feminin, tapi sebenarnya dia bukan asli feminin kayak ibu gitu, bukan. Nah, untuk yang disifati feminin ini, si isim-isimnya tuh, seenggaknya ada kayak gini. Yang pertama, ada alif mamdudah. Kayak gini alif mamdudah. Nih, yang pertama. Terus ada alif maksuroh yang di tengah ini. Sama ada tamar butah yang terakhir. Nah, kalau ada tanda itu, uh, it's most likely itu akan menjadi fake feminine. Oke? Okay? Nah, yang kedua, dia adalah bagian dari non-human broken plurals. Contohnya, kutubun, buku-buku. Itu disifati fake feminine. Terus, proper name of places, nama-nama tempat yang spesifik. Terus, body parts in pairs, kayak bagian tubuh yang ada pasangannya, seperti tangan, kaki, dan lain sebagainya. Lalu, because the Arab said so. Nah, ini seperti yang saya bahas di video waktu itu ya, bahwa emang orang-orang Arab sudah merumuskan bahwa ada isim-isim yang memang dia itu feminin karena kesepakatan mereka. Dan kita harus tahu itu untuk bisa mengidentifikasi ayat-ayat Quran dengan baik. Oke? Nah, jadi itu sekarang kita langsung ke contoh aja. Contohnya ini ya, isim-isim feminin. Dan maskulin juga ada sini. Intinya ini mix. Nah, ini deh contoh yang lebih enaknya di sini. Jadi kita saat ini mencoba untuk mengidentifikasi sebuah isim dari statusnya, dari numbernya, dan dari gendernya. Oke, misal contoh nih, nomor 24. Al-Ghoshiyati. Statusnya adalah jar. Kenapa? Karena akhirannya i. Ghoshiyati. Kalau dia akhirannya a, al-Ghoshiyata, itu nasab. Kalau ya al-Ghoshiyatu, itu rofa. Ini jar karena i. Terus yang kedua, numbernya. Dia berjumlah 1, 2, atau 3 dan lebih. Dia S, artinya single. Kenapa kita bisa tahu dia single? Karena akhirannya i. Kalau akhirannya u, a, i, atau un, an, in, itu most likely dia bakal jadi single. Kalau dua, kalau jumlahnya 2 atau 3 yang banyak itu, kan ada combo yang waktu itu. Jadi misalnya ani, aini, aini, atau una, ina, ina. Yang kayak saya bahas kayak muslimun, musliman, muslimin, itu kan semuanya tentang satu orang muslim. Tapi kalau muslimani, muslimaini, muslimaini, itu tentang dua orang muslim. Kalau muslimuna, muslimina, muslimina, itu 3 orang muslim atau lebih. Nah, teman-teman bisa review lagi, balik kalau misalnya lupa ke video tentang muslim chart, ada di playlist video ini ya. Oke, terus berikutnya nih, kita latihan lagi. Azabin. Azabin itu statusnya apa? Rofa, nasab, apa jar? In, belakangnya i, berarti jar. Terus dia numbernya, jumlahnya tuh 1, 2, atau 3 dan lebih. Kita lihat nggak ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa dia bisa 2 atau 3. Nggak ada una, ina, atau atun, atin. Tapi dia in, berarti dia 1 numbernya, jumlahnya 1. Terus dia gendernya maskulin apa feminin? Gendernya M, maskulin. Karena nggak menunjukkan di isim ini ada ciri-ciri feminin seperti yang ada di sini tadi nih. Oke, azabin. Nah, satu lagi terakhir ya. Nah, ini al-malaku.
Al-malaku itu rofa, nasab, apa jar? Ini rofa karena dia akhirannya u. Kalau al-malaka itu nasab, al-malaki itu jar. Terus dia jumlahnya s single karena nggak menunjukkan ciri-ciri bahwa dia itu jumlahnya 2, 3 atau lebih. Dan dia maskulin karena nggak menunjukkan ciri-ciri feminin. Contoh yang feminin tuh ini, an-nafsu. Kenapa nafsu itu feminin? Ini kan ada di cerita Because the Arab Said So yang saya bahas di video waktu itu. Terus mana lagi ini kenapa feminin? Karena dia ada tamar buta nih, RSF. Jadi dia rofa, akhirannya u, single, dan feminin. Nah, gitu. Kurang lebih gitu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.